Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pertama, marilah kami mohon kesediaan Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan pada Bapak, kami persilahkan. Buat teman-teman supaya diikuti sampai tuntas dengan harapan bahwa ilmu yang disampaikan nanti ini dapat kita sebarkan ke peserta didik kita, sehingga peserta didik kita itu menjadi putra putri sesuai dengan harapan. Langsung saja, sebelum kami mulai kegiatan diseminasi ini, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri, karena kami dari 4 sekolah yang berbeda digabungkan dalam kegiatan ini terkait dengan diseminasi budaya positif. Nah, saya sendiri, saya Abdul Syukur dari SDIT Insan Madani Kota Palopo. Kemudian di samping saya ada Ibu Erlin SPD, beliau dari SD 26 Pak Teknik. Kemudian di sebelah lagi ada Ibu Neneng Suryani dari SD Muhammadiyah Palopo. Kemudian yang paling ujung tuan rumah Ibu Ica. Nah, ini sudah terkenal sekali, artisnya kayaknya di sini. Ya, terkait dengan disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, mungkin selama ini kita lakukan sudah melakukan hal ini terkait dengan disiplin positif. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan ini, kita adakan speaking dulu. Mungkin bisa. Ya, saya ada sedikit speaking, mungkin bisa berdiri Bapak Ibu. 1, 2, 5, 3, 4, 2, 1. Disiplin positif. Ternyata disiplin itu bukan pengaruh dari luar, tapi dari dalam diri kita. Bagaimanapun kita mengarahkan siswa, kalau memang dari hatinya belum bisa untuk melakukan yang namanya disiplin, maka dia tidak akan disiplin. Jadi yang perlu kita bangun di sini, Bapak Ibu, adalah motivasi intrinsipnya. Jangan hanya sekedar dimarah-marahi dari luar, kasih motivasi, tetapi bagaimana cara tak bisa membangun dari dalam. Nah, ini tantangan tak sebagai seorangannya. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesalahan serta memberdayakan untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Manusia memiliki nilai-nilai positif di dalam diri mereka. Ini sudah diyakini bahwa setiap orang itu pasti ada nilai positifnya. Senakal apapun peserta didik kita, pasti ada hal positifnya. Nah, dari siswa. Nilai-nilai kebajikan dalam diri murid di sekolah ditumbuhkan melalui budaya positif. Nah, ini yang kita tumbuhkan di sekolah terkait dengan budaya positifnya. Diharapkan menjadi motivasi intrinsik. Jadi karena dengan institusi ini, kita menciptakan pribadi-pribadi siswa yang murid kita yang kuat. Dia selalu belajar dari kesalahannya. Kalau yang begini tak nanti bangun, terlambat lagi. Nah, dari bukan rasa takut yang timbul, tapi rasa tanggung jawab yang kita buat di dalam dirinya. Institusi memperbaiki hubungan, kayak misalnya tadi satu merobek buku, tapi karena yang satunya bukan cuma meminta maaf, tapi memberikan kembali buku yang serupa, misalnya dia ganti bukunya, kita bisa memperbaiki hubungan kedua siswa kita ini. Yang ketiga, manusia yang pertama itu bertahan hidup. Atau untuk bertahan hidup, apa biasa kita butuhkan, Bapak Ibu? Makanan. Untuk kebutuhan dasar yang kedua itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Untuk kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan kebebasan. Lanjut, kesenangan. Jangan sampai anak-anak tidak senang di dalam kelas karena bosan. Lanjut, kebutuhan yang terakhir kok, kebutuhan penguasaan. Ada anak biasa dalam satu kelas itu merasa dia adalah orang yang paling berkuasa. Kalau dia bicara, aku semua teman. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Oke, terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang budaya positif atau posisi kontrol kita sebagai guru. Apa yang harus kita lakukan jika siswa dan siswi kita sedang melakukan kesalahan. Murid dan dosen berkesimpulan
kesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang perlu diterapkan oleh seorang guru sebagai penghukum. Dia akan suka berkata seperti ini: patuhi aturan saya atau awas. Yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Ternyata guru yang membuat merasa bersalah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lemah lembut. Yang ketiga yaitu posisi kita guru sebagai seorang teman. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Kalau pemantau berarti mengawasi. Kita itu sebagai pengawas di dalam kelas atau di sekolah kita. Ya, biasa yang terakhir ini adalah manajer. Manajer itu adalah guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya, mempertanggungjawabkan perilaku. Apa itu keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Nah, dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Nah, tujuan keyakinan kelas yang pertama adalah menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian yang ketiga adalah menumbuhkan komunikasi efektif antara murid dan guru. Bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Pertama adalah keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan kelas yang lebih rinci dan konkret. Jadi dia bersifat abstrak. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk yang positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Kembali bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi menurut dosen, stabilkan identitas, ini namanya segitiga restitusi. Yang pertama adalah kita menstabilkan identitasnya dulu anak-anak, kemudian kita validasi tindakan yang salah, setelah itu menanyakan keyakinan. Ya, kalau menstabilkan identitas. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang diterapkan. Membuat keyakinan kelas, nah, Ibu Guru akan membagikan sticky note supaya bisa kita tulis keyakinan kelas atau yang pernyataan-pernyataan yang kita mau buat, ya. Nah, Ibu Guru mulai dari sini dulu. Nah, silakan diambil. Nah, oke, lanjut. Silakan ditulis masing-masing menulis. Nah, masing-masing menulis. Oke, masing-masing ditulis ya. Nanti Ibu Guru jelaskan caranya. Masing-masing nak menulis tadi. Nah, Ibu Guru tadi sudah membagikan kertas seperti ini di mejanya ya. Silakan tuliskan masing-masing keyakinan kelas yang kita mau buat. Apa yang kita silakan satu orang satu saja ya. Silakan buat. Nah, silakan dibuat ini. Apa keyakinan kelas yang mau kita buat? Misalnya datang tepat waktu di sekolah, menjaga kebersihan, misalnya ya. Tuh. Nah, coba lihat. Nah, setelah menulis keyakinan kelas di sini, kemudian nanti satu-satu kita naik di sini. Di sini ditempelkan keyakinan kelas. Jadi diperhatikan. Nah, ini adalah Miftah menuliskan atau menempelkan keyakinan kelas yang dia sudah buat. Kemudian yang di sebelah sana, nah, kata sepakat. Di sebelah sana, ya oke. Ya, kesepakatan keyakinan kelas. Oke. Nah, sekarang gilirannya adalah
Sipa sedang menempel keyakinan kelas. Tadi sudah dibuat keyakinan kelas semua teman-temannya. Nah, coba Sipa sebutkan apa saja keyakinan kelas yang dibuat dengan teman-temannya. Coba dibaca satu-satu. Yang pertama apa? Datang tepat waktu, Oke. menjaga kebersihan kelas dan di luar kelas, 3. Melaksanakan tiket, 4. Tidak merusak fasilitas sekolah atau kelas, 5. Menghormati guru, 6. Saling menghormati Antar teman. teman, 7. Nah, Sipa Ibu Guru mau tanya, tadi Sipa dan teman-temannya melakukan apa? Saya dan teman-teman sedang menempelkan keyakinan kelas. Oke. Kelas dibuat itu untuk kita ikuti, ya. Kita ikuti. Seperti itu, paham? Ya, saya rasa saya cukup untuk sampai sini. Kita buat keyakinan kelas. Kita akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.